mulai. Nanti ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua ya. Sepertinya sih kamu tuh sudah bersih ya. Jadi ibu datang sudah bilang bagus banget toh. Makasih ya. Ini siapakah yang tidak berangkat? Apakah yang berangkat juga sedang sehat? Terus yang lagi ya Mbak? Ada ya? Oke, izin. Berarti ini kalau izin biasanya sih nggak sakit ya? Berarti ini kan musim hujan ya, kita harus selalu jaga kesehatan. Kelas 9 ya, meskipun nggak kelas 9 juga tetap jaga kesehatan ya, supaya kita bisa menuntut ilmu dengan lebih bersemangat. Kemarin kan terakhir kita sudah melaksanakan itu ya, tes asesmen diagnostik ya. Gimana? Susah atau tidak? Tidak terlalu apa sudah? Pertanyaannya siapa aja ya? Lupa ya. Nah, pertanyaannya kan perihal kalian itu jawab setuju atau tidak setuju tentang tes rekon, ya kan? Itu kan ibu lakukan di awal pembelajaran ya. Nah, sebelum kalian melakukan tes diagnostik yang ibu beri itu, kalian sudah tahu belum siapa itu tes rekon? Belum ya. Oke. Kita pelajari dulu apa itu tes rekon ya. Sebelum kalian mempelajari tes rekon itu, kalian tes apa? Mempelajari tes apa? Tes prosedur. Apa sih yang kalian dapat saat mempelajari tes prosedur? Mengetahui, berarti mengetahui langkah-langkah ya? Ya. Oke. Terus selain itu apa lagi Mas Mbak? Kalimat yang digunakan. Kemudian mulai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menambah satu teks lagi untuk dipelajari, yaitu teks rekon yang seperti tadi sudah Ibu sampaikan ya. Nih, kita akan masuk materi yang Ibu beri. Sebentar, Ibu akan beri kalian materi. Ini terlihat kan? Pada pembelajaran teks rekon kali ini, tujuannya itu untuk kita paham. Jadi kita akan mengenali struktur dan kebahasaan dalam teks rekon. Nah, struktur teks rekon siapa saja ya? Pernah dengar belum? Ya. Nah, oke, nanti kita akan bahas itu tentang struktur, kebahasaan, dan teks rekon. Sebelumnya, bikin kesepakatan dulu ya. Tolong dong dibaca ini apa saja, kelihatan kan? Yang pertama, oke, yang kedua, yang keempat, dan yang kelima,
ini itu juga rekonteks, tapi bahasa Indonesia kan ya. Dari kata rekonstruksi berarti menyusun kembali. Kalau menyusun kembali dari suatu peristiwa berarti peristiwanya nyata apa fiksi? Nyata. Ya, betul, nyata. Kalian pernah apa sih belakangan ini? Bukan pernah ya, apa ya? Pengalaman kalian belakangan itu apa? Terbaru habis apa kalian habis melakukan apa? Bisa Pak, mungkin habis jalan-jalan atau sekedar mungkin membeli makanan kesukaan juga tidak apa-apa, kan bisa dijadikan text record. Apa coba? Coba Mas. Apa Mas Brilian apa? Jogging itu bisa jam berapa Mas? Nah itu saya nanti dijadikan text record. Yang lain coba. Nah itu tuh masih masalah berapa? Kita ini kalau Mas Brilian tuh habis jogging tuh main bola tuh itu bisa dijadikan text record. Nah itu tadi perihal text record ya, kan berarti menceritakan kegiatan peristiwa apa yang pernah dilakukan jadi nyata ya, tidak kalian mengarang seperti membuat cerita fantasi. Kalau itu nanti masuknya bukan text record. Kita sekarang coba baca ciri-ciri text record. Tadi kan sudah dari persenpan dari text record. Sekarang coba ciri-cirinya. Yang pertama apa anak-anakku? Berisik, kesenian, masa lampau. Cerita masa lampau ini berfokus pada peristiwa sebentar. Nah, berarti kejadian yang pernah terjadi kan, bukan kejadian yang baru saja terjadi. Kalau kejadian yang baru saja terjadi berarti tak sabar. Iya, berita, betul. Oke, lanjut. Yang kedua, menyajikan urutan peristiwa. Text record juga menyajikan urutan peristiwa sesuai dengan kronologis yang telah terjadi. Ya, betul. Kenapa sih harus kronologis? Kalau kalian cerita nggak kronologis, maksud tidak yang membaca atau yang diceritakan? Tidak. Kemudian lanjut, yang ketiga menyajikan fakta. Perihal faktual. Faktual itu apa sih? Fakta. Oke, sesuai dengan fakta. Nah, kalau aktual, apa itu aktual? Ini. Berarti kalau faktual dan aktual itu jenisnya teks apa ya? Teks berita. Coba lebih keras. Betul. Teks berita itu faktual dan aktual. Itu salah satu perbedaan dari teks berita dan teks rekon. Kalau teks berita itu aktual, tapi kalau teks rekon tidak aktual, tapi faktual sesuai fakta. Nah, pengertian yang keempat, kronologi imajinasi. Isinya rekon akan pula bersifat imajinatif yang ditulis dengan unsur fantasi berupa penggunaan bahasa perumahan untuk tujuan hiburan. Maksud belum untuk pengertian nomor 4 ini? Belum. Nah, jadi seperti ini. Kalian kan nanti pada materi selanjutnya, Salidia selanjutnya itu ada jenis teks record. Salah satunya adalah rekon pribadi. Nah, di rekon pribadi, memang kalian kalau menceritakan sesuatu pasti ada yang dibuat hiperbolis lah ya. Yang kayak, aku ya kemarin padahal sebenarnya biasa aja, tapi aku kemarin rasanya kayak kakinya tuh copot kayak gitu. Nah, itu dibuat diberi majas atau perumpamaan tujuan hiburan. Jadi yang mendengar itu nggak bosan. Sebenarnya mereka itu ya seperti kalian curhat, ya Kak? Iya. Ya, kalau curhat, nih aku udah kemarin ya, sebenarnya
ada rekon pribadi, faktual, dan imajinatif. Rekon pribadi berarti seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan ya, tentang cerita kalian, pengalaman kalian. Pengalaman yang faktual. Nah, kalau rekon faktual berarti tadi maaf Ibu kembali lagi ke rekon pribadi tidak. Tadi itu pengalamannya kembali lagi ya, faktual tapi tidak aktual tidak apa-apa. Nah, sekarang ke rekon faktual. Coba dibaca. Contohnya biografi tokoh, cerita sejarah, eksperimen ilmiah, dan laporan polisi. Oke, terima kasih. Kalian pasti ada sedikit kebingungan di sini ada tulisan biografi tokoh, cerita sejarah, eksperimen ilmiah. Di mana ini berarti teks biografi, teks sejarah, dan teks artikel ilmiah. Iya nggak? Iya. Seperti ini anak-anakku. Salah satu jenis teks rekon antara lain ada teks biografi, teks cerita sejarah, dan teks eksperimen ilmiah. Nah, kalau teks laporan polisi, kalau polisi yang melaporkan itu kan tidak mesti berita ya, tidak mesti aktual. Biasanya kalau polisi yang membuat laporan itu kan sudah diselidiki kan, tidak langsung kayak wartawan ada orang misalkan apa yang ada informasi di situ langsung diambil. Aktual sih beda. Nah, kalau polisi tidak ada penyelidikan terlebih dahulu, tidak asal langsung seperti wartawan yang ini beritanya sementara begini langsung disampaikan, beda gitu. Sampai sini maksud? Maksud. Coba yang ketiga. Rekon imajinatif, membuat cerita fiksi yang disampaikan secara Oke, maksud tidak pengertiannya? Tidak. Begini, kalian pernah kan ya dulu belajar teks narasi, ya nggak? Ya. Bedanya dengan teks rekon, kalau rekon imajinatif itu boleh fiksi, tapi tanpa konflik. Seperti yang dibuat LKS ya. Contohnya, jadi Ibu tidak memberi contoh karena di LKS sudah ada di buku paket. Kalau rekon imajinatif itu tanpa konflik. Sedangkan kalau teks naratif ada konfliknya. Jadi ini hanya menceritakan biasa saja. Tapi tidak ada semisal kalau tokoh A dan B itu bertengkar, pukul-pukulan, diceritakan dibuat hiperbolis, tidak, hanya biasa saja ceritanya, seperti menceritakan sesuatu kayak dongeng yang untuk anak kecil biasanya kan tidak ada komunikasi tokoh ya. Nah, seperti itu. Maksud? Oke, kita lanjut. Sekarang ke struktur teks rekon. Coba Mas Mbak dibaca dulu. 1. Orientasi, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan disampaikan kepada kita. 2. Urutan peristiwa, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu dan kejadian-kejadian penting atau lama, baik itu dialog tokoh atau suatu peristiwa penting. 3. Pengenalan ya, sebelum kita membahas teksnya itu dikenalkan dulu semacam pendahuluan. Nah, urutan peristiwa berarti urutan yang diurutkan secara kronologis harus urut. Dan yang ketiga, kesimpulannya. Maksud berarti sudah ya, paham? Ada pertanyaan? Tidak, sebelum berlanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan teks rekon. Sebelumnya ini dibagi ya. Kan kebahasaannya ada yang konjungsi dan nanti ada yang fakta, opini, serta asumsi. Yang fakta, opini, serta asumsi ini dibagi di pertemuan selanjutnya ya. Kita konjungsi dulu, oke? Silahkan Mas Mbak dibaca. 1. Penjelasan waktu lampau. 2. Penggunaan konjungsi kronologis atau kata yang menunjukkan urutan peristiwa. 3. Penggunaan kata yang menunjukkan siapa. 1. Lebih, dia dan sebagainya.
masa lampau. Seperti itu tuh. Daerah Semarang Bawah pada masa itu berarti pada masa lama ya? Iya. Merupakan pelabuhan dan di sekitarnya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Itu salah satu contohnya. Ada kata-kata pada masa itu, pada masa lalu, terus pada Agustus tahun 1945 itu kan menunjukkan waktu lampau. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan urutan peristiwa atau kronologis. Ada kata apa di situ? Setelah, selanjutnya, lalu. Kalau kata-kata yang seperti itu, kalian pasti pernah dengar ya? Pernah menemukan juga. Tuh. Nah, yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan siapa, itu meliputi partisipan aku, kami, mereka, dia, dan sebagainya. Apa dan kapan, gimana, kemudian bagaimana. Itu contohnya seperti itu. Profesor Dr. Satwono Sambodiharjo adalah seorang sastrawan penting yang dimiliki Indonesia. Dan kalimat berikutnya, ini kan ada partisipannya ya, Profesor Dr. Satwono Sambodiharjo. Apa? Menggunakan kata-kata yang menunjukkan tempat dan waktu. Tuh, contohnya ada ya, Kota Bandung pada tanggal sekian. Namanya juga respon ya. Nah, yang kelima, coba mas-mas yang di sana. Itu bergelapan itu dibaca coba. 5. Penggunaan kata kerja aksi kurang tersebut telah eksploitasi pada tenaga kerja, modal, dan biaya berat sehingga membuat keadaan perekonomian hancur setelah perang berakhir. Berarti kan ada kata kerja eksploitasi ya mas? Aksi. Ya, salah satu. Nah, contoh nanti kita cepat mempelajari materi biar nanti kalian langsung latihan dan paham sendiri. Setuju? Setuju. Oke. Nih, yang terakhir, menggunakan kata sifat seperti saksama ya. Paham ya kalian kata-kata sifat apa aja, paham kan ya? Oke. Kita langsung saja, ayo latihan bersama. Yo, ini. Sebelum mulai latihan sudah paham kan? Atau mau penjelasan lagi apa langsung latihan aja? Oke, ini berdasarkan asesmen diagnostik yang telah kita lakukan minggu lalu, Ibu sudah membagi kelompok. Dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kerajaan dan kelompok raja-raja. Kerajaan meliputi kerajaan Demak, Kutai, dan kerajaan Tarumanegara. Sedangkan kelompok raja-raja ada Sultan Trenggono, Hayam Wuruk, dan Raja Mulawarman. Kalian tahu nggak siapa mereka dan itu kerajaan apa? Nah, itu kebanyakan kita menghafalkannya tokoh-tokoh penting, pahlawan dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk menghafalkan dan memahami ini tuh siapa, kerajaan apa. Nanti kalau semisal materinya sudah selesai atau kalian sedang senggang, kalian bisa cari nih. Ini sebenarnya kerajaan apa dan raja-rajanya ini siapa sih? Oke? Nah sekarang silakan ya, ini kalau kelompok kerajaan nanti tugasnya merangkai dan menganalisis potongan teks rekon yang kalian dapat dari ibu. Nanti berupa puzzle, kalian merangkai sendiri. Dan untuk kelompok raja-raja, kalian menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks rekon yang meliputi tadi itu konjungsi dan kata-kata yang terdapat di situ. Oke? Nah sekarang silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kelompok kerajaan dan kelompok raja-raja. 6 ya. Ayo silakan. Mau bagaimana, mau kelompok di sini, kelompok raja-raja di sini atau campur, terserah sambil kalian ya bergaul lah dengan teman yang lain ya. Ini mejanya nih,
Ibu akan mendistribusikan tugas kalian semua. Yang pertama siapa kelompok kerajaan Demak. Ada Syafira, Dara, Yohan, Naura, Ilova, Sani, dan Aulia. Silakan perwakilan ke depan ambil tugas kelompoknya masing-masing. Yang mana? Yang Gulabar. Ini yang satu kelompok lagi yang belum maju. Kalah ya? Ibu beri waktu sampai pukul sampai 8.05 ya. Nih nanti kalian bagi tugasnya supaya cepat selesai. Ada yang mencari jawaban, tapi kalau misalnya jawaban semua ya, ada juga yang menghias. Ini ibu sudah sediakan nih. Ada kertas banyak nih di sini. Ada kertas sampai berwarna, spidol, kucing, kertas origami juga. Silakan ambil ke depan kalau butuh. Tanpa suara. Silakan ambil ke depan anak-anak kalau butuh menghias ya.
Kiki lihat melorot deh. Ada pertanyaan? Gak apa-apa, itu sama temen kalian. Makan makan gak apa-apa. Sama temen kalian. Kamu ada kesulitan tidak? Jangan lupa ya, tulis nama kelompoknya dan anggotanya. Masih ingat juga ya? Gimana ya? Diurut aku kalau dia. Kerajaan. Kenapa tadi Anda ini? Tadi ibu coba. Coba kalian nanya. Ada kelompok yang tepat dengan kelompok ini? Bukan, tugasnya. Ini ternyata kelompok kerajaan. Adakah yang ternyata mendapatkan tugas kelompok kerajaan? Kalau salah Lah kae ning juga dikit ngomong antri. ditukar tugasnya. Oke. Oh iya. Selamat kalian. Tidak ada. Semakin baik, nanti lebih cepat selesai berarti. Ayo. Aku di sini. Tidak pernah siap. Orientasi. Gantian ya dengan teman yang lain. Ya.
Mana sih tugasnya kalian soalnya? Ini. Sudah dijelaskan ya. Mana tingginya yang mana? Coba ini bantu. Bener pakai kamu harus yuk. Betul sih. Begitu begitu. Tadi itu kan sudah dijelaskan kok. Kita memang harus memperbanyak literasi ya, Mas. Sesuai ya sama yang tadi. Ya Allah. Garis kafe cari buat Saya nggak ada ya. Misalnya itu kasih foto ya. Misalnya sewaktu masih kecil, Mas. Cepat kok kamu waktunya kok setengah 11 gitu. Katanya tadi sudah Ya? Tadi sini anak ya? please. Terus itu tetap terus Hajar mana mana? Penggaris, iki penggarisnya kayak seberapa? Hah? Garis Sadis. Benar guys, benar?
Boleh digigit? Kita boleh. Tunggu maaf. Bagaimana cara menghiasnya? Nah, yang sini nggak ada masalah? Sini aman ya? Mantap. Sambil melihat waktu ya, Mas Mbak, tinggal setengah jam lagi tuh. Ikaw yan ah. Kalau yang biasa saja. Ya, Bu. Nih, kami Aduh, maaf ya. Sakit telepon. Ya kayak jaket Mas gitu. tinggal kerjakan doang. Misal sini satu kunjung, misalnya satu yang menunjukkan kelompok saya udah sepertinya kalau prosesnya sekian atau enggak lo yang nulis di sini gitu atau baca
Itu kan tinggal dimasuk-masukkan ke jangan kalian kasih anak sekalian. Nah, ya lihat waktunya terus berjalan. Oh. Ini kuku-kuku. Buku ini Ines. kita tuh banget. Pada enak banget sih. Udah pada dengan Ini biasanya nanti tuh ya ini lagi. Nanti kalau raja-raja tugasnya menelaah kaidahnya, kaidah pembacaan. Jadi kalau orientasi dan lain-lain itu bukan. Iya. Ya kurang senyum. Johan. Sambil latihan aktivitas. Emang anak KME isolasi. Tadi buku
Kita nanti gambar dulu. Iya. Jadi sama sisi pertama. Oke. Wait. Mana? Cepat ya. Sudah 20 menit lagi nih. Tidak susah kan? Ya, kalau soal itu dipahami dulu kalimatnya, ada perintah dipahami dulu. Aman kan? Kuning beurung. Masih enggak? Ini kerajaan lain. Makna kerajaan lainnya ya. Dia di mana, Bu? Dalam atau gimana coba dicari ya Mas?
Iya, nggak ada pita juga. Ini pita. Kemudian kita dulu. Gimana aku sepatnya aja pintanya? Kuning, sih ngapa? Lah kok lagi tunggu. Gigel mama. Gigel. Itu lem. Lem. Keting. Ada jadi kayak kompetitif deh. Oke. Iya. Kita kreasi kayak. Pak, ada yang pengen kita sketch.
Kampeng. Mantap. Yung masih kok. Ingane Cuy, ngundurun per bae bawah. aja ya. Ini aku bukan hanya bos kiper, aku jadi bala. Jangan tuh. Masih kiper semua kan. Salah. Heko absen pira, Kak? Orang lah. Yang di. Dina sama. Dia boleh coba. Ya, pertama kan jujur. Bel. Malah. Bel. Kalau pernah tahu video. Terus saya aku. Hera, aku dipengen Double tip. Padle. Double tip. Yes. Buat. Kamu jangan tim merah. Menceng. Tidak langgar hasilnya. Ini dua.
Terus nyelang kok jiut lah. Iya tadi jiut ini jiut. Emang sih ini. Oh, gue. Diam nggak Bil? Kayak nomor 1 apa jenengnya ini? Julio. Awas pilu bintang. Loh. Kuku. Tembok kowe. Iya. Ya kok iku wis bener. Terus Dimotori kabeh kabeh men representasi.
Ini kebetulan ya. Minta lah ya. Monster. Ini tebak-tebak. Iya kalau gitu. Nggak pintar. Gurunya siapa sih? Riana Gini. Ngaco. Wis ya, wis. Wis ah, wis. 5 menit lagi investasi ya. Bentar aja. Kihan. Kalau saling mendiskusikan, saling menambahkan. Ini dalam kuningnya ya. Terus gini lagi sarapan dulu deh apa? Ternyata kalian Gitu ya. Merasakan. itu topinya dicopot pas. Dengan gini Yun. Kalian suka love ya? Sepi banget ya. Yang tadi kan isinya bikin surat dibaca ya gitu. Nanti Iya, kalian aduh. bisa Maklum lah. berkaya nah. Ayo 5 menit lagi. Semangat, semangat. Oh iya. Ye. Ye. Ini kok bukunya? Ini cici menit kan pas ya? Pas. Nenek? Iya. Biru. Ini mau kan? Iya.
Per itu 2 gitu, jadinya cepat selesai. Siapa yang siap presentasi, Cung? Perwakilan aja dari kerajaan satu, dari raja satu. Yang ada yang siap kalau ditanya ya. Siap. Setelah nanti. Dan lagi oke, berarti nanti siap ya. Jadi menambah saya diri, siapa tahu nanti kamu jadi anggota DPR di sini kan banyak kan. Nanti ya, berarti ini siapa yang mau marah kalau kalian salah, kan? Dari kerajaan ini atau enggak? Sampai selesai belum? pesawat. Sembari mendengar tanggapan dari teman yang presentasi, nanti kalian mencocokkan dengan mimpi kalian. Oke, dari kelompok kerajaan. Tadi kerajaan ini ya yang presentasi ya? Demak ya? Ya, dari kerajaan Demak. Kalau dari raja-raja, siapa yang mau presentasi? Siapa? Tadi sih Bu lihatnya kerajaan ini ya? Kalau Pak apa itu aja sama berapa saya Pak? Ayam buruk. Seorang apa mulai sendiri? Saya ingin dong. Silakan kita mulai dari kelompok kerajaan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Demak ingin mempresentasikan hasil tugas. Perkenalkan, nama saya Sandalia. Saya Naura Alif. Saya Safira dan nama saya Flora. Tapi keras mbak, belum ya? Bisa lagi dulu. Lagi. Caranya jauh banget itu. Dari potongan Inggris ya. Urutannya bagaimana? Pertama, Sumatera Barat. Ia menikah dengan pada tahun 1946. Mereka dan mempunyai 6 orang anak, 6 putra dan 2 putri. Dan 2 putri. Profesor Irwan. coba semuanya perhatikan depan lebih keras mbak, tolong ya, nggak ya. Idrus lahir pada tanggal 21 September 1921 di Padang, Sumatera Barat. Ia menikah dengan Ratna Sirlahi pada tahun 1946. Mereka dikaruniai 6 orang anak, 4 putra dan 2 putri. Profesor Insinyur Irwan Sudiro Sarta Triyanti, Idrus Damayati, Idrus dan Taufik. Perkenalan Idrus dengan dunia sastra dan dimulainya sejak 7 tahun sekolah, terutama dalam dunia sastra, sastra terutama setelah karyanya Surabaya, Corak Cipta di bawah tanah dari awal diterbitkan. Ketiga karya itu menjadi karya monumental. Setelah ketiga karya itu mulai menurun, namun tidak berarti ia lantas tidak disukai. Ia masih tetap eksis dan menulis kritik, dan hal-hal yang berguna berdasarkan di surat kabar, majalah, dan RRI untuk Jawa Timur. Karyanya besar telah membuat Coba yang kelompok kerajaan diperhatikan apakah sama jawabannya sama kelompok bahasa asing Belanda, Inggris, dan Jerman membuatnya lebih peluang puasi menghasilkan antara mereka adalah perkenalan dengan Anda Joko, perkenalan dengan Soeharto, perkenalan dengan Iran, dan perkenalan dengan minatnya pada dunia sastra mendorongnya untuk memilih balai pustaka sebagai tempatnya bekerja. Ia berharap bisa menyalurkan minat sastranya di tempat tersebut, membaca dan mendalami karya-karya sastra yang tersedia di sana dan berkenalan dengan para sastrawan terkenal. Keinginannya itu pun terwujud. Ia berkenalan dengan Habib Hasim, Sultan Takdir, Al-Syabana, Noel Sultan Iskandar, Anas Makruf, dan lain-lain. Meskipun menolak digolongkan sebagai sastrawan angkatan 45, ia tidak dapat memungkiri bahwa kebebalan besar kayaknya memang membicarakan persoalan pada masa itu. Bekas gayanya dalam menulis pada masa itu memperoleh tempat terhormat dalam
Beda Sastra sebagai pelopor angkatan 45 di bidang bahasa yang dikukuh ke asing dalam bukunya karena tekanannya politik dan sikap permusuhan yang dilahirkan oleh lembaga kebudayaan rakyat terhadap penulis-penulis yang tidak paham dengan mereka. Idrus terpaksa meninggalkan tanah air dan pindah ke Malaysia. Di Malaysia lepas dari tekanan. Oke, dari kelompok kerajaan, adakah yang sama jawabannya dengan kelompok kerajaan Demak? Beda? Beda? Coba kelompok kerajaan apa kamu? Petai. Oke, silakan. Apa gimana Mbak bedanya Mbak? Urutannya beda. Ya, kalau kalian urutannya bagaimana? Iya, dibaca. Sudah mau habis. Kita lihat dulu sama kerajaan Demak ya. Makasih ya Mbak, Mas. Nah, sekarang nanti kita bahas yang bagian Idrusnya ya. Nah, sekarang kalian duduk dulu, makasih. Aplausnya dong. Oke. Nah, kita masuk ke presentasi perihal kaidah kebahasaan. Silakan kelompok ini. Kelompok apa namanya? Ayam burung. Ya, ayam burung. Ayo, ayam burung. Ayo, dipercepat. Sudah mau dibatas ya. Sini satu. Sini. Di tengah. Nah, silakan. Aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Raja-Raja Hayam Burung ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kenalkan, nama saya Brilian Askeijazi dan anggota saya bersama Farhan Kusatrio, Kami Dodo, dan Ada Setiawan. Kami akan mempresentasikan jawaban kita. Analisis kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan. 1. Penggunaan partisipan personal. Deskripsi analisis. Satu lagi penelitian Indonesia yang telah menorehkan prestasi di kancah internasional. Dia adalah Profesor Dr. Khairul Anwar, penemu dan sekaligus pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM, orthogonal frequency division multiplexing. Langsung itunya bahasa analisisnya. Semisal kalimat ini yang kami temukan Penggunaan kalimat personal kalimat yang pertama adalah bernama Dianto. Apa lagi? Ibunya Sidik Patmi, ibu dari salah satu temannya. Penggunaan konektor kronologis. 1. Ada sewaktu, saat itu, ketika dan ketika. Penggunaan kata kerja asli dan baik. Penggunaan kata sifat kecil, size, gagal, takut, setinggi dan begitu. Untuk kelompok raja-raja, adakah yang beda jawabannya dari kelompok kerajaan Hayam Burung? Beda atau sama? Ayam peluru. Ada yang beda atau sama?
Beda? Coba yang beda mana? Acung. Coba. Acung. Apa dong? Enggak ada, berarti sama. Ojok jawabannya yang sesuai yang sudah kamu cobakan. Oke, terima kasih ya Mas. Nah sekarang aplaus dulu nggak sih buat orang yang sudah berani maju. Makasih. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas ya dari strukturnya. Kakak salam dan bagus dan dari maju daripada yang lama. Nah, tadi strukturnya itu ya, yang pertama untuk orientasi itu dimulai dari kalimat Idrus lahir tanggal sekian sampai Taufik Idrus, betul? Betul, oke. Kemudian yang itu juga orientasinya itu ada dua paragraf yang Idrus dan satu lagi itu nanti itu jadi itu sedikit lupa ya. Nah, yang perkenalan ya. Ya. Sampai kata perkenalan. Paragraf perkenalan. Jadi paragraf Idrus lahir ada dua paragraf di orientasi. Paragraf Idrus lahir dan paragraf perkenalan. Itu untuk orientasi. Betul? Betul. Sip. Nah, untuk urutan peristiwa pertama itu dimulai dari meskipun. Meskipun dan harusnya. Maksudnya kan ada di situ urutannya itu meskipun dimulai dari paragraf yang diawali kata meskipun dan kata harusnya. Betul? Siapa salah satu? Betul? Oke. Urutan yang kedua itu dimulai dari kata karena tekanan politik. Betul? Betul. Oke. Dan di akhir orientasinya itu dimulai pada kata di dalam dunia Oke, sip. Berarti aman ya yang struktur ya, ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang kita masuk ke yang kaidah kebahasaan. Tadi kan ada contohnya itu ada penggunaan partisipan. Ini waktunya sudah mau habis ya, langsung saja ya Ibu ya. Tadi ada penggunaan partisipan personal, contohnya apa? Apa? Ya, apa tadi Mas jawabannya apa? Yang pertama ada apa Mas? Ya, Profesor Dr. Khairul Anwar. Terus yang kedua? Sugiarto. Ya, betul. Jadi ya, anak-anak untuk nomor 1 pada ciri penggunaan ciri partisipannya itu kalau ada namanya itu berarti masuk ke dalam bagian itu. Seperti yang dikatakan Mas Julian, ya kan ya Mas? Ya, oke. Terus yang kedua, penggunaan konektor kronologis. Itu contohnya seperti apa? Coba yang kelompok lain selain kelompok yang borok, apa jawabannya ini? Coba kelompok ini, nomor 2 tadi. Ya, coba. Khairul merasa malu sekaligus sedih ketika tahu bahwa dirinya tidak lolos. Kedua, ketika menginjak kelas 2 SMA, Khairul Anwar yang bertempat di Nomor 2 ya Mbak? Ya, itu langsung apa? Contohnya pada apa? Pada apa? Yang menunjukkan konektornya yang pada kalimat apa? Langsung aja. Caroline. Contohnya berarti pada kata waktu, ya, ketika dan sebagainya. Ya. Maksudnya berarti ya, kalau konektor seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, perihal penggunaan kata kerja aksi. Apa saja ya? Kalau yang di buku, coba yang lain.
Contohnya baca. Siapa aja boleh jawab deh. Mempersingkat waktu. Ya. Contohnya itu menorehkan. Ya, menorehkan, terus tadi menciptakan, terus satu lagi. Kelompok itu apa? Mengajak. Oke, udah habis waktunya. Ya sudah, Ibu akhiri ya. Kita berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya, kaidah kembali itu struktur orientasi teks rekon itu meliputi orientasi, apalagi urutan peristiwa dan reorientasi. Kaidah pembahasannya sementara sebelum kita masuk ke opini yang tadi itu yang sudah dipresentasikan. Paham semua? Paham. Oke. Nah, ini Ibu minta waktunya sebentar, tadi ada itu gimana ya? Di dalam sini kalian ambil ya? Yang kertas itu sticky notes? Oh ini. Nah Ibu minta setiap anak menuliskan apa sih yang kalian dapat pada mata pelajaran Ibu. Silakan ya. Nih di sini. Yang maju. Kalian dapat apa? Kalian rasanya asik kurang atau kurang puas sama pelajaran Ibu? Asik. Mau minta tolong carikan kelas ya. Enggak, atau Ibu harus gimana pada atau kayak jalan selanjutnya. Di jam pelajaran ini. Kan udah itu. Biasa ikannya goyang Sudah semua? Sudah? Gimana Bu? Yang sudah selesai silakan
Untuk ngomong lagi ya. Yang sudah silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Nanti bereskannya nanti dulu ya. Ibu tutup dulu ibu. Anak-anak duduknya nanti dulu ya. Nah, bereskan tempat duduknya nanti dulu ya. Ibu tutup dulu. Tadi kita sudah melakukan kesimpulan ya, kesimpulan tadi bagaimana, refleksi juga sudah. Sekian pembelajaran teks perihal struktur dan kaidah kebahasaan pada pagi ini. Kalian senang dan maksud apa tidak? Terima kasih. Ibu juga terima kasih sekali ya atas kerjasamanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks rekor bagian kaidah tentang fakta, opini, dan asumsi. Jadi kalian cari apa sih itu fakta, opini, dan asumsi. Minggu besok pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas tentang itu. Paham?